Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rizky Fitrianto. Nomor induk mahasiswa 1911150045. Mata kuliah Akhlak Tasawuf. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, berkuliah di IAIN Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak tasawuf. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya. Beri contoh masing-masing. Dan yang kedua, tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Jelaskan. Dan yang ketiga, tuliskan ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan dan beri contohnya. Dan yang ketiga, apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yaitu tentang pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kulub yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai tabiat agama. Dinamakan kulub karena etika bagaikan kala pada dirinya. Dengan demikian, kulub adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan alkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat. Berkaitan dengan pengertian kulub yang berarti agama, yang berkata ketahuilah. Agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitasnya pun mulia. Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan ada tiga, yaitu yang pertama, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. Dan yang kedua, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. Dan yang ketiga, pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara lugawi. Secara lugawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufa, yang berarti sekelompok pada orang masa Rasulullah yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Dan yang kedua berasal dari kata safa, maksudnya adalah orang-orang yang bercikan diri di hadapan Tuhannya. Dan yang ketiga kata saf, yang artinya orang-orang yang ketika salat safnya paling depan. Dan yang keempat, tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufa. Dan yang kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Dan yang keenam, tasawuf berasal dari kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir Arab. Dan yang ketujuh, tasawuf berasal dari kata sub yang berarti bulu domba atau wol. Pengertian tasawuf secara istilah. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan di berbagai kalangan intelektual muda, seperti para mahasiswa, adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada intensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang mengingatkan antar manusia serta berpegang teguh pada janji Allah yang mengikuti syariat Rasulullah SAW. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Timbulnya tasawuf dalam Islam
bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Muhammad menjadi Rasul untuk segenap umat manusia di seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul melakukan tahanut dan kalawat di Gua Hira berulang kali. Di samping itu mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk. Senantiasalah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat, dan lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, dan tangannya yang dia pakai untuk mengepal, dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka denganku ia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninju, dan berjalan. Hadis Bukhari, Muslim. Hadis di atas memberi petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat melebur dalam diri Tuhan, dan selanjutnya dikenal dengan istilah fana. Fananya makhluk terhadap Khalik yang mencintai dengan yang dicintai. Fana adalah bersatunya hamba dengan zat yang tinggi yang bisa dirabanya dengan hatinya. Namun istilah lebur atau fana ini menurut kami harus dipertegas bahwa antara Tuhan dan manusia tetap ada jaraknya atau pemisah, sehingga tetap berbeda antara Tuhan dengan hambanya. Di sini hanya menunjukkan keakbar antara makhluk dan Khaliknya. Berikut ini dikemukakan beberapa hadis yang merupakan landasan lahirnya tasawuf. Aisyah berkata, adalah Nabi SAW bangun salat malam hingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebabnya, wahai utusan Allah? Engkau sekuat tenaga melakukan ini, padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, yang artinya, demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam, tak kurang dari 70 kali. Hadis Bukhari. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi dan keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang. Hadis At-Tirmidzi. Faktor inter yang dapat dipandang sebagai penyebab langsung lahirnya tasawuf di dunia Islam, selain berupa pernyataan Al-Quran dan hadis, adalah perilaku Rasulullah sendiri. Sebagaimana telah dimaklumi, beliau di dalam berta'aruf, mendekatkan diri kepada Allah, tidak jarang pergi meninggalkan keramaian dan hidup menyepi untuk merenung dan berkontemplasi dan bertahanus di Gua Hira. Ternyata di tengah-tengah kesendirian inilah beliau berkomunikasi dengan Allah dan mendapat penduduknya. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis Ahmad Bukhari. Juga ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga tingginya kedudukan akhlak dalam agama ini, serta baiknya buah yang akan didapatkan oleh orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ketika di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Surat Al-Ahzab 33:21. Maka dari itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Allah berikan dia rizki, Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah,
maka orang musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Karena kesyirikan adalah bagian dari akhlak yang buruk, bahkan menyyikan adalah seburuk-buruknya akhlak. Maka seseorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir. Karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan-tujuan dunia. Mereka sama sekali tidak mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala pada hari pertemuan dengannya. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia mendapatkan surga, derajat yang tinggi di akhirat nanti. Allah telah berfirman, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Surat Al-Insan ayat 76. Macam-macam tasawuf. Tasawuf falsafi, yaitu tasawuf pertama. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis. Sehingga lahir konsep-konsep semacam ittihad, wadahul wujud, gradasi wujud, insan kamil, nur Muhammad, tajali, musyahada, musyahafa, fana, baka, serta terma-terma ilahi dan kondisi batinia lainnya. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah, berpikir, termasuk kajian dan baca-baca kitab. Pekerjaan para murid mendengar tausiah bahkan diskusi yang dikasar adalah kesadaran kognitif. Diharapkan dengan banyak membaca dengan mendengar. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahirnya dan batinia. Ada yang menyebutnya dengan adab dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih berilmu. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh, merasa paling benar sendiri. Jadi tasawuf akhlak ini sudah bernilai praktis. Batin seseorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan dikebijakan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin dan patuh, lalu dalam keadaan bersuci, dan lainnya sebagainya. Pola ketat pendidikan akhlak ini ditemukan dalam jamaah sufi atau disebut tarekat. Mereka membentuk kelompok sosial dengan berbagai aturan dan bentuk-bentuk kedisiplinan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan bedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak beri manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Dengan kata lain, perbedaan antara zuhud dan wara adalah zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Dari arti zuhud dan wara di atas ada dua hikmah yang dapat diambil. Yang pertama, zuhud lebih tinggi derajatnya dari wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan. Arti zuhud dan wara di atas disadarkan kepada tujuan utama hidup manusia, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkara dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun untuk ke akhirat, manusia tetap itu modal dunia, yaitu sebagai yang bermanfaat. Maka jangan lupa dunia seluruhnya sesuai firman Allah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu
dari kehidupan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah membuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qarsi 77. Mengenai zuhud, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan tentang wara, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, serta sabda Nabi, Nahu mayarka illa mana yaroka. tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Contoh, hati seseorang yang zuhud telah terlepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan lahir lainnya. Orang yang zuhud tidak akan pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagian hartanya. Zuhudnya seseorang juga akan membuat dia sibuk dengan urusan akhirat. Ia tidak akan terjebak pada kesibukan duniawi. Sering kita tidak menyadari kesibukan dengan dunia bisa membuat kita lupa pada Allah. Contoh, saat ada pengajian dan konser musik diadakan secara bersamaan, maka seseorang lebih memilih pergi pengajian daripada pergi nonton konser. Sedangkan, contoh, seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim, karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik itu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Baiklah, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan saja si dampak buruk hedonisme. Banyak sekali dampak hedonisme yang sering kita temui di masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang ini. Pergaulan bebas, narkoba, seks bebas dekat dengan remaja sekarang ini karena mereka suka menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan dampak setelahnya. Mereka cenderung konsumtif dan materialistis karena hanya berorientasi akan uang. Dan karena berorientasi pada uang, mereka pun malas untuk melakukan sesuatu yang lebih memilih menggunakan uang untuk mempermudah pekerjaan mereka. Yang paling parah, hedonisme bisa menuntut ke hal-hal seperti korupsi, diskriminasi, dan kriminalitas. Tujuan hidup dan tindakan manusia. Baiklah, soal tambahan yaitu apa yang dimaksud dengan muhasabah, syukur, sabar, yang saya jelaskan satu persatu. Muhasabah yaitu sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas ataupun mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Syukur merupakan bentuk keridaan, pengakuan terhadap rahmat Allah yang penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian yang
dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Syukur adalah lawan dari kufur. Nikmat salah satu akhlak dengan ucapan tersebut. Syukur adalah lawan dari kufur. Nikmat salah satu akhlak mulia yang timbul karena ridho kepada ketentuan Allah atau takdir, baik itu merupakan nikmat maupun berupa ujian. Dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur akan nikmat Allah. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terakhir adalah sabar. Sabar adalah salah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Pada Al-Quran sudah dijelaskan tentang perilaku sabar. Dari beberapa ayat di atas adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imamnya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 177. Baik, sekian pembahasan dari saya tentang akhlak dan tasawuf. Mungkin ada lebih atau kurang, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.